Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, Bos. Yes. Bab 2396. Wind Lightning, lupakan saja. Prioritas sekarang adalah keluar dari sini dan menunggu Raja Tua Manusia Hijau itu kembali. Baiklah kalau begitu. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Bagaimana dengan dia? Falan memandang King Miao. Green Miao berkata dengan sedih, jangan bunuh aku tidak akan memberitahu kakekku, dan bahkan aku bersedia membantumu melarikan diri. Apakah kamu serius? Tentu saja itu benar, tetapi jika aku tidak mengundangmu, aku tidak akan dijebak oleh kakekku. Kalau begitu, saat kamu keluar ambil masa hitam dari tumpukan sampah dan jatuhkan saat kamu membawanya ke tempat kosong. Bagus. Setengah hari kemudian, Tang Zichen tidak terlihat dan King Miao melakukan apa yang dia katakan, membawa Tang Zichen pergi dari keluarga manusia hijau. Senior Tang Zichen, saya pikir tempat ini seharusnya baik-baik saja. Tang Zichen dan Falan muncul dalam sekejap. King Miao, terima kasih. Itu yang seharusnya kulakukan, ini jauh dari keluarga Green Man, selanjutnya kita akan memasuki domain Laut Selatan, kakekku tidak akan mengejar kita di sini. Domain Laut Selatan. Ya, oke, terima kasih, kamu bisa kembali sekarang, hati-hati saat kamu kembali. Tang Zichen berkata kepada King Miao, meskipun kakeknya tidak bisa, tetapi gadis ini masih baik-baik saja. Selamat tinggal, semoga perjalananmu aman. King Miao terbang menjauh. Falan bertanya, kemana kita akan pergi sekarang? Selanjutnya adalah lautan. Haha, tepat pada waktunya aku akan pergi ke Laut Cina Selatan untuk mencari seseorang. Siapa ini? Menantu perempuan saya. Menantu perempuanmu, bagaimana denganku? Falan tampak tertekan dan bertanya. Ini tidak seperti kamu memberi hormat kepadaku, jadi kamu semacam menantu berambut merah. Falan mengerutkan bibirnya dengan jengkel. Ayo, jangan cemburu, aku punya banyak menantu perempuan, kalau tidak nanti akan banyak kecemburuan. Aku tidak. Apakah kamu ingin ikut denganku ke menantu perempuanku? Siapa menantu perempuanmu? Mengapa pergi ke laut? Falan bingung. Saya lupa siapa nama menantu saya, tapi saya tahu banyak orang memanggilnya South Sigatni. Potong. Fashion membentak. Tidak percaya padaku. Tidak mungkin, keberadaan seperti apa biarawati suci Laut Selatan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa Anda lihat meskipun biarawati suci Laut Selatan belum mengklaim tahta, semua orang tampaknya telah mencapai konsensus bahwa wilayah laut dalam dari Laut Selatan adalah wilayahnya, dan tidak ada yang berani mengambil alih wilayahnya. Kalau begitu ayo kita cari dia sekarang, dia sudah memberi hormat padaku. Tang Zichen, kamu tidak mungkin serius. Tentu saja aku serius. Kalau begitu pergilah, aku tidak akan pergi, kamu bukan lagi petir angin yang kukenal, petir angin yang kukenal jelek tapi berbakti padaku, sedangkan Tang Zichen, bukan dia. Falan tampak bingung. Hei, tidak bisakah kamu realistis, petir angin adalah penyamaranku. Tapi bagiku, ini seperti dua orang. Bukankah lebih baik aku sangat tampan sekarang daripada Wind Lightning yang jelek? Itu yang kamu pikirkan, tapi aku tidak. Tang Zichen, aku hanya akan bertanya padamu, apakah kamu bersedia menjadi angin lagi? Bagaimana cara membuatnya kembali? Selalu pertahankan penampilanmu yang berangin sebelumnya. Don Zichen tidak ada hubungannya denganmu, mari kita cari tempat di mana tidak ada yang mengenal satu sama lain, mari kita menjadi pasangan biasa dan punya anak, oke? Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Selamat tinggal. Falan menangis dan berbalik. Don berteriak, hentikan, oke. Jika kamu tidak bisa kembali dengan mudah, maka kami akan melakukannya. Dan kita tidak akan pernah bertemu. Kotoran. Tang Zichen cukup tertekan, tetapi bagaimana mungkin Tang Zichen menjadi petir angin selamanya, bertahan sampai mati akan mengubah namanya menjadi petir angin, tetapi tidak ada lagi yang akan berubah. Tang Zichen tidak peduli untuk memperhatikannya dan terbang langsung ke Laut Cina Selatan, masih akan mencari istri Seni. Tang Zichen memasuki Laut Cina Selatan, tetapi samudera tak terbatas, saya tidak tahu di mana kedalamannya, dan jika Anda ingin menemukan biarawati ilahi, Anda tidak tahu harus mencari kemana. Tang Zichen mencari dan mencari selama 100 tahun.
Sial, 100 tahun, setiap sudut laut Cina Selatan telah dicari, dan aku belum pernah melihat suster dewa, di mana dia berada. Saat itu, sebuah suara datang dari telinga Tang Zichen. Hei, nak, apa yang kamu cari? Siapa yang bicara? Angkat kepalamu. Tang Zichen mendongak dan melihat seorang pria berdiri di udara. Pria itu sangat kuat. Perasaan ini seperti ketika dia menghadapi Kaisar Biru. Senior, siapa kamu? Tidak peduli siapa aku, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Kamu telah berkeliaran di sini selama 100 tahun. Apa yang kamu cari? Saya sedang mencari seseorang. Tang Zichen sedang sibuk. Pria yang begitu kuat. Tang Zichen tidak berani membuat keributan. Mencari orang seperti apa? Menantu perempuanku, yang dikenal sebagai biarawati ilahi Laut Selatan. Dia, senior sudah melihatnya. Don sibuk bertanya. Belum melihatnya, tapi dia sudah mati. Apa? Mati? Ya, bagaimana mungkin? Dia pri, bagaimana dia bisa mati? Bagaimanapun, dia sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Pria yang membunuhnya dekat dan jauh. Apa maksudmu? Itu tidak berarti kau membunuhnya, kan? Kamu benar, aku membunuhnya. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa kamu belum pernah melihatnya. Dengan kehebatanku, apakah aku harus melihatnya secara langsung untuk membunuh? Senior, mengapa kamu membunuhnya? Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku bertanya kepadanya tentang keberadaan Kaisar Biru, dan dia bahkan tidak memberitahuku. Jadi apakah menurutmu dia harus mati? Tubuh Tang Zichen terkejut, melihat pria di depannya. Mulut Tang Zichen tanpa sadar bertanya, siapa Kaisar Biru? Meskipun Tang Zichen tahu siapa Kaisar Biru itu, dia tanpa sadar berpura-pura tidak tahu karena suatu alasan. Setelah hening beberapa detik, pria itu bertanya dengan wajah dingin, kamu benar-benar tidak tahu siapa Kaisar Biru itu? Aku tidak tahu. Mengapa kamu mengatakan bahwa Gatni adalah menantu perempuanmu? Dia dulu berjanji untuk menikah denganku, dan kemudian dia melarikan diri. Benarkah itu? Senior, siapa kamu? Siapa saya tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi jika Anda tahu tentang situasi Kaisar Biru dan tidak melapor kepada saya akan memusnahkan seluruh keluarga Anda. Ketika saya mengatakan rumah penuh, saya tidak hanya berbicara tentang hidup, tetapi juga orang mati. Saya tidak mengerti. Tang Zichen berkeringat dingin. Apakah kamu berpikir bahwa orang yang mati benar-benar mati? Tidak, mereka hanya pergi ke tempat lain, dan pemusnahan seluruh keluargamu adalah kehancuran total dan total. Aku benar-benar tidak tahu siapa Kaisar Biru itu. Baik, aku akan mempercayaimu untuk sekali ini, tetapi jika kamu berbohong padaku, bahkan jika kamu menjadi Kaisar abadi, aku akan memiliki cara untuk menyembuhkanmu. Tiba-tiba, pria itu menghilang, seolah-olah dia belum pernah ke sana. Tang Zichen duduk di pantatnya di laut. Tang Zichen merasa seolah-olah apa yang baru saja terjadi dalam mimpi, dan yang paling menakutkan adalah ingatannya secara bertahap melupakan apa yang baru saja terjadi, seolah-olah mimpi yang dialaminya tadi malam perlahan-lahan dilupakan ketika dia bangun di pagi. Setengah hari kemudian, Tang Zichen benar-benar melupakannya. Namun, selalu ada tanda di dalam Tang Zichen, seolah-olah sesuatu telah terjadi tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Tang Zichen tidak repot-repot memikirkannya, dan terus mencari jutaan tahun lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Sial, kemana larinya? Tang Zichen mengutuk dengan frustrasi. Namun, Tang Zichen tidak ingin terus mencari. Seni begitu dihantui sehingga jika dia tidak ingin ditemukan, dia tidak akan dapat menemukannya. Jadi, Tang Zichen meninggalkan Laut Cina Selatan dan pergi ke darat lagi. Setelah pergi ke darat, Tang Zichen agak bingung. Meskipun dia masih muda, dan dengan usia 10 juta tahun, dia sudah sangat mengesankan dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Namun, Tang Zichen masih merasa tidak berguna. Saat ini, Tang Zichen merasa semakin tidak tahu harus berbuat apa, dan dia ditangkap di mana-mana. Kenapa? Teriak Tang Zichen. Ada beberapa jalan di depan Tang Zichen. Pertama, ditangkap oleh Kaisar Abadi. Kedua, ditangkap oleh Fawu Tian dan Raja Tua Manusia Hijau. Ketiga, bersembunyi selamanya. Dan keempat, Tang Zichen melihat ke kejauhan, dan di kejauhan itu adalah tanah tak bertuan.
No Man's Land. Don bergumam pada dirinya sendiri. Keempat, pergilah dan pergilah ke No Man's Land, apapun konsekuensinya, apapun bahayanya. Pergi, pergi. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen menggigit lidahnya. Apa yang harus ditakutkan untuk pergi? Dunia masih begitu besar, mengapa kita tidak bisa pergi ke sana? Jadi Tang Zichen berangkat. Tapi ada begitu banyak daerah tak berpenghuni, ke arah mana saya harus pergi? Tang Zichen berpikir dalam hati, mengapa tidak pergi ke arah lautan? Laut Cina Selatan berlanjut ke selatan, dan masih ada wilayah laut yang sangat luas, dan wilayah laut itu juga merupakan wilayah yang tidak berpenghuni. Tidak ada tanah manusia, aku datang. Tang Zichen langsung bergegas dan memasuki Laut Cina Selatan, dan kemudian terus ke selatan lagi. Tang Zichen tidak tahu sudah berapa lama dia terbang, itu kurang dari setengah tahun, dan saat ini sangat jauh dari tempat dia mencari biarawati suci Laut Selatan. Tang Zichen memandangi Laut Cina Selatan yang tak terbatas, hatinya sedikit takut karena, melihat angin dan ombak yang tenang, tidak ada riak, laut biru, selalu terasa, yang rendah mengandung sesuatu seperti bergidik. Apalagi tidak ada manusia kehadiran di sekitar, tidak sedikit suara, perasaan bahwa dia adalah satu-satunya di dunia. Tang Zichen tanpa sadar memperlambat langkahnya, sedikit takut untuk terus maju karena pemandangan dingin di sekitarnya. Brengsek, kenapa kamu tidak berani? Semakin kamu takut akan sesuatu, semakin kamu akan menantangnya. Tang Zichen mengertakkan gigi, suara lain di kepalanya berkata pada dirinya sendiri. Tang Zichen melihat ke arah laut yang tidak bergerak, yang paling dia takuti saat ini adalah apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dasar laut ini atau tidak. Semakin dia takut akan sesuatu, semakin dia akan melakukan sesuatu. Jadi, Tang Zichen mengertakkan gigi, berteriak, dan bergegas menuju dasar laut biru Kans. Menerkam. Tang Zichen bergegas ke laut dan, terlebih lagi, melihat ke kedalaman laut. Itu seperti orang yang takut hantu di suatu tempat gelap, jadi dia pergi ke tempat itu nyali. Tang Zichen terkutuk terbuka, yang membuatnya berpikir dia sampah akan melakukan apa yang orang lain tidak berani lakukan. Daerah tak berpenghuni ini, bahkan Kaisar Abadi pun tidak berani datang. Lautan itu sangat dalam. Begitu dalam sehingga sama sekali tidak terlihat, bahkan dengan penglihatan Tang Zichen, semuanya gelap gulita. Selain bisa merasakan tekanan air, Su Chen bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri, meski ada wajah hantu di depannya saat ini. Sekali lagi Tang Zichen berhenti, rasa takut di dalam dirinya sekali lagi menyelimuti dirinya. Apa yang saya lakukan? Apakah masuk akal bagi saya untuk melakukan itu? Bahkan tidak ada apa-apa di sini, apa yang aku lakukan? Karena tidak ada apa-apa, tidak perlu takut, semuanya hanya hati yang ketakutan. Setelah Tang Zichen selesai berbicara, sebuah cahaya muncul di tangannya. Ini adalah cahaya yang memancar dari cermin penjungkir balik. Itu seperti cahaya dalam kegelapan, langsung menerangi bagian depan. Lautan masih sangat dalam, hampir seperti jurang maut. Tang Zichen terus terbang lebih dalam ke lautan. Terbang selama beberapa hari yang tidak diketahui. Pada saat ini, Tang Zichen melihat dasar lautan, dan hal pertama yang terlihat adalah patung besar, tetapi telah dihancurkan. Tang Zichen masih bisa samar-samar melihat kompleks bangunan yang telah terendam oleh air laut selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan sumur yang rusak itu mengeluarkan bau sepanjang waktu. Ada sebuah istana di sini sejak lama sekali. Tang Zichen bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya, istana ini telah terkubur selama miliaran tahun yang tidak diketahui jumlahnya, dan bahkan, jauh sebelum manusia muncul telah terkubur jauh di dalam lautan ini. Tampaknya sudah ada makhluk lain di dunia ini sebelum manusia muncul, dan manusia baru muncul kemudian dan menjadi spesies utama dunia ini, kata Tang Zichen sambil menyentuh sekilas dinding batu yang runtuh. Saat itu, Tang Zichen melihat sebuah lukisan tergantung di dinding di depannya yang belum sepenuhnya runtuh. Hei, masih ada lukisan. Tang Zichen sedang sibuk berjalan. Lukisan yang tergantung kokoh itu tidak bergerak sama sekali. Di lukisan itu, tidak ada apa-apa.
Mungkin setelah bertahun-tahun isi lukisan itu sudah lama hilang, tetapi lukisan itu terbuat dari bahan yang berbeda, sehingga bingkainya masih ada. Tangan Tang Zichen mengelus lukisan itu dan menghela napas dalam-dalam. Tetapi pada saat ini, Tang Zichen merasakan sesuatu melintas di belakang kepalanya. Siapa itu? Don sibuk berteriak, dan pada saat yang sama tubuhnya merayap keluar, dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang bisa dilihat. Mungkin matanya kabur. Tang Zichen terus terbang ke depan. Kompleks terkubur ini sangat besar, diperkirakan lebarnya ratusan mil. Tidak lama setelah terbang, Tang Zichen datang ke istana yang lebih besar. Di luar istana ini, masih berdiri patung setinggi 2 meter, tetapi patung itu sudah tertutup lumut dan semacamnya, tidak mungkin lagi untuk melihat apa yang diukirnya. Keraton yang satu ini relatif terjaga dengan baik, paling tidak atapnya belum runtuh. Tang Zichen memasuki istana, ada juga banyak bingkai foto yang tergantung di dalamnya, setidaknya ada ribuan bingkai foto tanpa isi di dinding seluruh istana. Tang Zichen menyapu bingkai foto di dinding satu persatu, dan tiba-tiba tubuh Tang Zichen terkejut, karena dia melihat bahwa bingkai foto yang tergantung di ujungnya memiliki gambar di atasnya. Semua bingkai foto tidak ada gambarnya, kenapa yang terakhir ada gambarnya? Tang Zichen sibuk naik untuk melihatnya. Ketika Tang Zichen datang untuk melihat lebih dekat, punggungnya terasa merinding. Di dalam bingkai itu, orang yang dilukis sebenarnya adalah Tang Zichen. Bagaimana mungkin aku? Namun, pakaian yang dikenakan di tubuh sama sekali berbeda dengan pakaian Tang Zichen. Tang Zichen menatap potret itu dengan menyeramkan, dan tiba-tiba Tang Zichen di atas potret itu menyeringai. Tang Zichen mundur ketakutan ketika matanya melihat lagi dan potret itu hilang. Tang Zichen merasakan sesuatu yang aneh, hatinya berbulu. Lupakan saja, lebih baik pergi dengan cepat. Setelah semua tanah tak bertuan adalah tempat di mana bahkan Kaisar Abadi tidak berani datang, pasti ada sesuatu yang menakutkan tentang itu. Tang Zichen berjalan keluar dari pintu masuk utama istana dan hendak pergi ketika Tang Zichen tiba-tiba berhenti dan perlahan menoleh untuk melihat ke sampingnya. Tang Zichen ingat bahwa ketika dia pertama kali masuk pintu masuk utama ini, jelas ada lumut patung tertutup ditempatkan di sana, tetapi sekarang ketika dia pergi itu hilang. Sial! Tang Zichen menarik kakinya keluar dan bergegas menuju laut, lebih baik pergi. Tidak lama setelah Tang Zichen bergegas keluar, suara siulan yang mirip dengan siulan datang dari istana di bawah, seolah-olah datang dari dalam istana. Suara siulan ini dipenuhi dengan perasaan sunyi. Tang Zichen tidak berani untuk kembali, dia adalah seorang abadi yang datang ke tempat ini, tetapi dia juga merinding, tidak tahu apa yang aneh tentang istana ini. Tang Zichen, Tang Zichen, Tang Zichen. Tepat ketika Tang Zichen berada ribuan meter dari istana itu, suara siulan tiba-tiba berubah menjadi suara berbicara dan meneriakkan kata-kata Tang Zichen. Tang Zichen sedang sibuk berhenti. Tang Zichen terkekeh, turun ah, turun ah. Suara-suara di istana berteriak berulang kali agar Tang Zichen turun. Rumput merinding naik di tubuh Tang Zichen. Apa-apaan ini? Don Zichen berteriak dengan suara berapi-api. Tang Zichen cekikikan, turun, turun Tang Zichen. Suara itu juga terkekeh sambil tertawa, tapi tawa itu dingin. Tang Zichen berdiri di laut ribuan meter di atas istana tampak merenung, dia tidak turun. Apa sih yang menyuruhku turun? Apakah seseorang yang mengenalku? Sial, haruskah aku pergi ke sana? Bagian dalam Tang Zichen naik dengan rasa dingin memikirkan keanehan istana barusan, bagaimana dia berani turun lagi sekarang karena dia diminta. Tuhan tahu apa yang ada di sana. Pada saat itulah suara yang baru saja terdengar di belakang Tang Zichen tiba-tiba berkata, Tang Zichen, kenapa kamu tidak turun? Tang Zichen berbalik sejenak tetapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Tang Zichen tidak akan pernah salah dengar, suara itu memang berasal dari belakangnya. Rumput, apakah kamu bertemu hantu? Teriak Don Zichen. Tidak ada tanggapan, sepertinya, dia satu-satunya di sini, diam tanpa aliran air sedikit pun. Lautan ini adalah genangan air yang tergenang, tidak ada ikan, tidak ada keheningan yang mematikan. Keluarlah, aku tidak peduli apakah kamu manusia atau hantu, keluarlah. Teriak Tang Zichen.
Saat Tang Zichen meraung, dia melihat dengan waspada ke segala arah. Tang Zichen tidak bisa melihat apapun dengan matanya, jadi Tang Zichen memperluas Immortal Sensei untuk menyapu. Tiba-tiba, Tang Zichen menyapu untuk melihat bayangan putih berkedip beberapa ratus meter di depannya. Bayangan itu hanya berkedip sesaat sebelum menghilang. "Sialan, berani menggoda kakek mutang," teriak Tang Zichen. Sebelum suara Tang Zichen selesai, dia tiba-tiba merasakan tangan dingin di bahunya. Tang Zichen sibuk menoleh dan tidak ada apa-apa lagi, tetapi perasaan dingin tidak akan membohonginya. Tang Zichen benar-benar ingin pergi dari sini, tetapi dia adalah pria yang tidak mau menyerah. Brengsek, turun. Tang Zichen terbakar dan bergegas ke istana di bawah. Meskipun Tang Zichen ketakutan, dia ingin mencari tahu apa yang terjadi, bahkan jika dia meninggal di sini. Tang Zichen berdiri di pintu masuk istana itu lagi, patung yang baru saja menghilang. Tang Zichen menamparkan patung itu. Boom! Patung itu hancur oleh potongan Tang Zichen, namun, tidak ada yang terjadi, seolah-olah tidak ada yang aneh dengan patung itu. Tiba-tiba ada dentang dari dalam istana, seolah-olah ada patung yang jatuh dan kesunyian yang mematikan di tempat itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang hampir membuat Tang Zichen ketakutan sampai mati. Namun, Tang Zichen masih menggigit giginya dan berjalan masuk ke dalam istana terlepas dari apa yang ada di dalamnya. Namun, saat Tang Zichen masuk ke istana, dia melihat bahwa istana itu sangat mewah, meja, kursi, semuanya, seolah-olah ini adalah istana di atas tanah, seolah-olah tidak terkubur di lautan. Apa yang terjadi? Tang Zichen terkejut, ini sama sekali bukan istana bobrok yang baru saja dia masuki. Pada saat itu, Tang Zichen melihat seorang wanita berambut panjang duduk di depan meja rias di depannya. Dia memunggungi Tang Zichen, rambutnya yang panjang, yang menutupi seluruh punggungnya. Dia tidak bergerak seolah-olah dia orang mati. "Rumputmu." Tang Zichen terbakar, mengambil 3 langkah dan berjalan ke atas. Tang Zichen berdiri beberapa meter di belakang siluet itu. Tang Zichen berkata, "Apakah itu orang atau hantu? Katakanlah, jika tidak, jangan salahkan saya karena menamparmu." Namun, sosok punggung berambut panjang itu tetap tidak bergerak. Tang Zichen mendatangi wanita berambut panjang itu dengan marah, dan menjambak rambutnya dan menariknya. Tang Zichen melihat kedua kali, dan wanita itu duduk di sana tanpa penutup kepala, tetapi kemudian dia bergerak, dan melihatnya mengambil sisir dan mengikis kulit kepalanya yang telanjang, dan dengan setiap gesekan ada noda darah di kepalanya. Don sedikit takut. "Hei, apakah kamu manusia atau hantu?" teriak Don Zichen. Wanita itu masih menggaruk kulit kepalanya dengan punggung menghadap Don Suchen. "Persetan denganmu." Tang Zichen menamparnya. Boom! Tanah terpotong menjadi cetakan, tetapi wanita itu, dan meja yang seperti lemari, telah hilang. Tang Zichen menoleh dan melihat bahwa di sudut lain, wanita itu masih menggaruk kulit kepalanya dengan punggung menghadap Tang Zichen. Brengsek! Tang Zichen agak tertekan, apakah dia benar-benar menyentuh hantu? Tapi hantu itu bukan tandingan Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu." Tang Zichen berbalik ke arah pintu masuk istana. Dia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Apakah benar ada hantu di sini atau tidak, dia tidak bermain lagi. Namun, ketika Tang Zichen sampai di pintu, dia tiba-tiba menyadari bahwa pintu itu terkunci rapat. Apa yang terjadi? Terkunci. Tidak, tadi jelas tidak ada pintu apalagi kunci, dan ketika aku masuk tadi pintu ini setengah runtuh. Tang Zichen pergi untuk menendang pintu itu, hanya untuk mendengar dentang tanpa jawaban. Tang Zichen memandang dengan marah pada wanita yang baru saja menggaruk kulit kepalanya dan berkata dengan marah, "Apa maksudmu?" Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa lagi, karena wanita yang telah menggaruk kulit kepalanya sedang duduk di sana, sudut tadi, tapi sekarang tidak ada apa-apa. Selain itu, Tang Zichen melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua barang dari sebelumnya telah hilang, dan di ujung lain dinding ada beberapa set alat penyiksaan yang tergantung, seperti berada di sel penjara. "Bangun, bangunkan kamu." Pada saat itu, Tang Zichen merasakan seseorang mengguncang tubuhnya. "Jika kamu tidak bangun, jiwamu tidak akan kembali." "Hei, apa kau mendengarku? Bangun!"
Tepat pada saat ini, Tang Zichen membuka matanya dengan keras. Saya melihat Tang Zichen sedang berbaring di kaki sebuah patung besar. Seseorang mengguncangnya, dan orang yang mengguncangnya tidak lain adalah Suster Suci Laut Selatan. Biarawati Suci, kamu, bukankah kamu sudah mati? Hei, mengapa aku mengatakan kamu sudah mati? Baiklah, keluar dari sini, kamu tidak ingin mati. Nanhai Seni memarahi. Kemudian, Nanhai Seni menarik tubuh Tang Zichen dan segera pergi ke laut. Kompleks di bawah laut berangsur-angsur menghilang di bawah kaki. Segera setelah itu, dengan gemerincing, Tang Zichen ditarik keluar dari laut. Tang Zichen merasa tidak berdaya, tidak tahu apa penyebabnya. Setelah pergi ke laut, South Sea Gatni mengangkat tangannya dan sebuah perahu kecil muncul di permukaan laut. Biarawati Ilahi melemparkan Tang Zichen ke arah perahu kecil. Apa yang baru saja terjadi padaku? Dan tanyakan ada apa, kamu tidak ingin hidup kamu. Sini memarahi. Aku baru saja melihatnya, seperti aku bertemu hantu itu sangat menakutkan, bahkan aku tidak bisa menghadapinya. Kata Don. Itu bukan hantu. Lalu apa itu? Aku tidak bisa memberitahumu apa itu, tapi aku tahu bahwa apa yang baru saja aku lihat adalah sesuatu yang diincar oleh Kaisar Biru dan yang lainnya. Tidak bisa memahaminya. Tidak bisa dimengerti benar, karena aku juga tidak tahu. Untung mentalmu sehat dan bangun tepat waktu, kalau tidak kamu tidak akan pernah bangun. Kata Gatni. Ya Tuhan, itu mengerikan, Gatni, terima kasih telah menyelamatkanku. Sama-sama, kata Gatni tanpa pandangan yang baik menatap Don Zichen dengan ekspresi aneh. Ngomong-ngomong Don Zichen, kamu baru saja melihatku, kenapa kamu bilang aku sudah mati? Tanya Gatni. Saya tidak tahu, saya melihat Anda dan pikiran pertama saya, bahkan tanpa berpikir, adalah bahwa Anda sudah mati, mengapa saya mengatakan itu? Saya sendiri tidak tahu. Tang Zichen tidak dapat mengetahuinya. Seni mendengus, sepertinya kamu bingung di dasar laut. Mungkin itu benar, hehe. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Dan datang untuk menyelamatkanku? Tanya Tang Zichen. Biarawati Ilahi memberi Tang Zichen pandangan kosong sesaat sebelum berkata, saya tahu Anda pergi ke Laut Cina Selatan dan mencari saya selama jutaan tahun. Kamu tahu, jika kamu tahu bahwa aku telah mencarimu selama jutaan tahun, mengapa kamu tidak muncul? Membuatku mencari begitu lama. Seni mendengus, kenapa aku keluar menemuimu? Aku menemukanmu mencariku pagi-pagi sekali. Sial, kamu terlalu tidak baik, jutaan tahun, sekarang aku memikirkannya, otak sialanku benar-benar berlubang untuk menghabiskan begitu banyak waktu melakukan sesuatu seperti ini, kata Tang Zichen dengan marah. Gatni tidak mengatakan apa-apa lagi, pada kenyataannya, Gatni agak tersentuh di dalam saat ini, lagi pula, Tang Zichen telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencoba menemukannya, ini benar-benar bukan sesuatu yang orang biasa dapat memiliki kemauan untuk melakukannya. Nada bicara Gatni sedikit lebih lembut dan bertanya, kenapa kamu mencariku? Kamu menantu perempuanku, tentu saja aku mencarimu. Kamu terus berbicara omong kosong, aku. Baiklah, hitung aku mencarimu karena aku punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Sesuatu seperti apa? Tang Zichen mengeluarkan toples anggur itu kecil, dan berisi sekitar selusin mangkuk cairan Hongmeng. Nah, ini dia. Apa itu? Cairan Hongmeng, aku tidak tahu apakah kamu membutuhkan sesuatu seperti itu, tapi aku cukup banyak memberikannya. Begitu banyak cairan Honmon. Seni terkejut. Atau ambillah, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, selamat tinggal. Tang Zichen menyelipkan toples itu ke Gatni, lalu menoleh dan pergi. Melihat Don Zichen pergi begitu saja, Sini tiba-tiba seperti memiliki hal lain untuk dikatakan, bagaimanapun, hati bukanlah akhir yang dia inginkan. Hei, teriak Sini. Tanpa menoleh ke belakang, Tang Zichen berkata, ada lagi. Apa yang ingin saya berikan kepada Anda telah dikirimkan, dan saya akan kembali, dan saya tidak ingin membuang waktu lagi untuk Anda. Genggaman Sini pada toples semakin erat dan bertanya, mengapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu mencariku, hanya untuk mengirimiku sebotol Hongxi? Benar,
Kamu melangkah lebih jauh hingga memasuki Laut Cina Selatan yang tak berpenghuni untuk menemukanku. Seni bertanya lagi, sebenarnya inilah yang paling menyentuhnya, seorang pria yang rela menjelajah ke tanah tak bertuan untuk menemukannya. Dia, yang awalnya berhati besi, juga tersentuh oleh ini, jika tidak bagaimana dia bisa menyelamatkan Tang Zichen. Tang Zichen terdiam, pada kenyataannya, Tang Zichen tidak memasuki daerah tak berpenghuni untuk menemukannya, tetapi sebagian karena dia memilih untuk memasuki daerah tak berpenghuni di sisi Laut Cina Selatan ini. Di saat seperti ini, bagaimana bisa Tang Zichen merusak pemandangan? Benar, bisakah aku pergi sekarang? Kata Don Zichen. Kamu, sangat bodoh. Sini memarahi. Aku akan, selamat tinggal. Tunggu. Teriak Sini, seolah dia tidak ingin Don Zichen pergi secepat ini. Apa sekarang, bukankah kamu paling membenciku? Ya, aku benci kamu, tapi kamu kesulitan menemukanku dan kamu buru-buru pergi. Oh, aku ingin tidur denganmu selama 3 hari 3 malam sebelum aku pergi, tapi sayangnya kamu tidak mau. Aku mengabaikanmu jika kamu terus berbicara omong kosong. Mengapa kamu pernah ingin mengabaikanku, bukan? Tang Zichen kembali menatap Sini, merasa cantik, seolah-olah pada saat ini dia tiba-tiba mendapatkan kembali pesona yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Tang Zichen dapat mengatakan bahwa Gatni tampaknya cukup tersentuh dengan masalah menemukannya. Tang Zichen akan memanfaatkan kesempatan ini, bahkan jika dia tidak dapat menerima Gatni, setidaknya dia dapat memperbaiki hubungan dan memulai sebagai teman. Tang Zichen bertanya, sepanjang waktu aku mencarimu, kamu diam-diam mengawasiku, kan? Benar. Kamu juga benar-benar mampu melihatku mencarimu selama jutaan tahun dan tidak melakukan apa-apa. Aku juga tidak mengawasimu sepanjang waktu, di mana aku akan mundur selama puluhan ribu tahun, tetapi setiap kali aku keluar dari retret, aku menemukan bahwa kamu masih mencariku. Sini berkedut lagi dalam hati saat dia mengatakan ini, dan begitulah emosi terus menumpuk. Kamu laki-laki, sayang. Sampai beberapa hari yang lalu, ketika saya meninggalkan gerbang untuk terakhir kalinya, saya pikir Anda masih mencari saya di Laut Cina Selatan, tetapi saya mencari-cari dan tidak menemukan Anda dimanapun. Seni tidak mengatakannya, semuanya, beberapa hari yang lalu ketika dia meninggalkan perbatasan, dia menemukan bahwa Tang Zichen tidak mencarinya di Laut Cina Selatan. Pada saat itu, Seni benar-benar merasakan kehilangan di dalam. Mungkin, tahun-tahun ini, setiap kali dia meninggalkan perbatasan, dia bisa melihat Tang Zichen mencari sosoknya dulu, tiba-tiba sehari lagi tidak terbiasa. Kemudian, saya menemukan jejak Anda di permukaan laut, mengejar jejak sampai ke daerah tak berpenghuni, dan kemudian menemukan Anda. Untungnya ini hanya tepi daerah tak berpenghuni di Laut Cina Selatan, itu belum tidak cukup dalam, dan kamu baik-baik saja, kata Sini. Tang Zichen tertawa dan bertanya, lalu apa gunanya mengatakan itu padaku, kamu masih tidak ingin menjadi menantu perempuanku? Sen Mi berkata, setidaknya, saya tidak menentang Anda sekarang seperti sebelumnya, tetapi untuk menerimanya segera, saya rasa saya tidak bisa melakukannya. Jika Anda benar-benar gigih, saya dapat memberi Anda kesempatan untuk menyentuhku perlahan, dan mungkin suatu hari nanti aku akan sangat tersentuh olehmu sehingga aku bersedia menjadi menantumu. Tentu saja, aku hanya mengatakan mungkin, tidak bisa memberimu apapun jaminan. Jika kamu mau, aku bisa berteman denganmu sekarang untuk sementara waktu, jika tidak, maka jadilah tamuku. Setelah mengatakan itu, Gatni membiarkan Tang Zichen membuat pilihannya sendiri. Tang Zichen berkata, orang bodoh tidak akan mau. Baiklah kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, aku menerimamu sebagai teman. Baiklah, kamu bisa pergi jika kamu mau. Hei, kamu tidak baik, karena kamu telah menerima untuk berteman denganku, kamu bahkan mengusirku. Aku pasti ingin tetap di sisimu, atau bagaimana lagi hubunganku denganmu akan berkembang. Ini, tentu saja, aku tidak akan mengganggumu. Tapi apa? Apakah yang kamu sebut teman hanya teman lisan? Jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu ikut denganku dan berkarir bersamaku. Saya tidak tertarik. Seni langsung tahu bisnis apa yang dibicarakan Don Zichen. Lalu apa yang kamu lakukan setiap hari? Don Zichen bertanya. Mengolah.
Kamu sudah berada di level High Immortal, kenapa kamu masih berkultivasi? Apakah ada yang lebih kuat dari High Immortal? Kamu sendirian dalam hal ini. Kaisar Biru juga berada di tingkat keabadian tinggi, tetapi kekuatannya lebih dari 10.000 kali lipat dariku. Mengapa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar ketika semua orang berada di tingkat keabadian tinggi? Itu, memang, aku tidak tahu. Tang Zichen, kembalilah. Sangat membosankan bagimu untuk tinggal bersamaku. Jika kamu datang ke Laut Selatan di masa depan, aku tidak akan pernah bersembunyi darimu. Tang Zichen berkata, tapi sekarang Kaisar Abadi sedang memburu saya, Fu Tian Aaaa dan Raja Tua Manusia Hijau juga mencari saya. Saya hanya ingin meningkatkan kekuatan saya sekarang, ke titik di mana saya dapat berdiri tegak mereka. Kekuatan tidak begitu mudah untuk ditingkatkan. Saya ingin memasuki tanah tak bertuan untuk berlatih, kata Tang Zichen. Kamu baru saja hampir mati, dan kamu akan pergi ke tanah tak bertuan. Gatni memarahi. Tang Zichen menghela nafas, aku hampir mati tadi, aku bahkan tidak tahu caranya. Biarawati Suci Laut Selatan berkata, Tang Zichen, dengarkan aku, jangan pergi ke daerah tak berpenghuni, kecuali kamu telah mencapai tingkat kekuatan Kaisar Biru, kamu benar-benar hanya mencari kematian. Tang Zichen penasaran, begitu kamu mencapai level Kaisar Biru, kamu bisa pergi ke daerah tak berpenghuni. Aku tidak yakin, tapi setidaknya ketika kamu mencapai level Kaisar Biru, kamu tidak akan berada dalam bahaya hidupmu jika memasuki tanah tak bertuan. Apakah kamu tahu mengapa hampir tidak ada yang pernah melihat orang yang kuat di tingkat Kaisar Biru? Karena mereka hanya tinggal di suatu tempat di tanah tak bertuan, dan mereka jarang pergi ke alam abadi. Di masa depan, jika Anda mencapai tingkat kekuatan itu, kembalilah ke tanah tak bertuan dan pergilah sana, atau bahkan, temukan rahasia tanah tak bertuan. Apa rahasia tanah tak bertuan? Entahlah, kamu baru saja menemukannya di dasar laut. Tanah tak bertuan sama sekali bukan tanah tak bertuan. Dahulu ada banyak spesies di dunia ini, dan kemudian mereka semua menghilang. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi, dan baru setelah era ketiga, setelah awal langit dan bumi, manusia muncul. Tapi orang tidak pernah tahu apa yang terjadi pada era yang pernah lenyap itu. Tang Zichen, Kaisar Abadi ingin menangkapmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun Kaisar Abadi tidak berani main-main denganku, itu tidak berarti dia takut padaku. Adapun Fu Tian dan Raja Tua Manusia Hijau dan yang lainnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku sekuat Fu Tian juga. Banyak, Raja Tua Manusia Hijau jauh lebih kuat dariku. Tang Zichen sibuk berkata, saya memiliki harta yang direnggut oleh Fu Tian. Itu adalah senjata ilahi, jika Anda dapat membantu saya mendapatkannya kembali, saya bersedia memberikan harta itu kepada Anda. Sekarang ada di Fu tangan Tian tapi dia tidak tahu mantranya, jadi itu sama saja dengan tidak berguna. Harta karun apa? Aku bisa membawa seseorang pergi dengan satu mantra. Bukankah ini artefak Blikas yang legendaris? Ngomong-ngomong, jika kamu mau, jika kamu memiliki harta semacam ini, lalu, Fu Tian Raja Tua Manusia Hijau, atau lawanmu? Jelas tidak, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa mengambilnya. Tang Zichen ragu-ragu dan berkata, baiklah, saya memiliki total 3 dari harta ilahi itu, dan saya masih memiliki 2 harta karun, jadi saya akan memberi Anda 1 terlebih dahulu, dan Anda pergi dan mengumpulkan Fu Tian dan memaksanya untuk menyerahkannya, sudah berakhir. Bagus. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengeluarkan baskom, namun ada banyak dewa abadi yang dikurung di baskom saat ini. Kenapa ada orang di sana? Aku mengumpulkannya sebelumnya, dan meskipun aku bisa mengumpulkannya, aku tidak bisa membunuhnya atau kamu bisa membantuku memusnahkannya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melantunkan mantra, dan orang-orang yang dikumpulkan di baskom semuanya muncul di tempat yang sama. Tang Zichen berkata, Nun Suci, bunuh mereka, mereka semua adalah jenderal abadi yang pergi untuk memusnahkan dinasti Prancis terakhir kali. Lusinan orang yang telah dibebaskan segera berkata, Biarawati Suci Senior, selamatkan hidup mereka. Gatni Senior, kami telah dipenjara selama jutaan tahun, tolong jangan bunuh kami.
Gatni menghela nafas, kalian kembalilah, aku tidak akan membunuhmu tapi jangan bunuh Tang Zichen juga. Tentu saja. Namun, Tang Zichen tidak senang. Nun Suci, kamu salah, jika kamu membiarkan mereka pergi, bukankah rahasia yang aku bawa juga akan diketahui oleh Kaisar Abadi? Biarawati Ilahi berkata, selama Anda mengeluarkannya dan menggunakannya, cepat atau lambat Anda akan mengetahuinya, kecuali jika Anda berencana untuk tidak pernah menggunakannya. Orang-orang ini tidak lebih dari orang-orang yang didorong oleh pengadilan abadi untuk menyelamatkan mereka. Kotoran. Tang Zichen mendengus, pergilah kembali dan beritahu Kaisar Abadi bahwa Biarawati Ilahi adalah menantu perempuanku, dan katakan padanya untuk berhati-hati. Tang Zichen, kamu. Alis Biarawati Ilahi itu berkerut. Apa? Kamu tidak mengakuinya? Ah. Gatni menundukkan kepalanya, ragu-ragu, dan berkata kepada puluhan jenderal abadi, Tang Zichen benar, aku memang menikah dengannya. Lusinan jenderal abadi itu gemetar, tidak tahu kebajikan macam apa yang harus dimiliki Tang Zichen untuk memberikan penghormatan kepada seorang Biarawati Ilahi. Ini adalah seorang wanita yang bahkan Kaisar Abadi tidak bisa menikah jika dia menginginkannya. Saat itu, Kaisar Abadi juga ingin menikahi Biarawati Ilahi, tetapi dia ditolak. Tang Zichen tersenyum sembarangan, dan Biarawati Suci itu bahkan tidak menyangkalnya, dia bahkan mengakuinya atas kemauannya sendiri. Jangan keluar dulu. Ya, terima kasih karena tidak membunuhku. Lusinan Jenderal Abadi melarikan diri dengan panik, dan setelah perampokan, mereka tidak memiliki harapan. Diharapkan Kaisar Abadi akan segera mengetahui tentang senjata ilahi yang dimiliki Tang Zichen, serta pernikahan Tang Zichen dengan Biarawati Ilahi. Saya hanya tidak tahu, ketika Kaisar Abadi mengetahui hal ini, apakah dia akan berhenti membunuh Tang Zichen demi wajah Seni, atau akankah dia menjadi lebih marah dan lebih teliti, sehingga memburu Tang Zichen dengan lebih bersemangat. Seni berkata, Don Zichen, sekarang kamu puas karena aku bahkan tidak menyangkalnya. Bersambung.